Semua, it's me, Pamanda Official. Balik lagi sama aku, Manda. Dan di video kali ini aku akan jawab lagi pertanyaan kalian yang udah masuk di DM Instagram aku. Padahal aku juga udah buat videonya. Kan bisa cek video aku yang lain di channel aku. Dan hari ini aku akan bahas tentang si Permaru alias penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Surakarta. Nah, kalian itu bisa akses di websitenya www.poltekkes-solo.ac.id. Nah, di Poltekkes sendiri itu ada 3 jalur. Yang pertama itu adalah jalur Gakin, terus jalur PMDP, dan juga jalur uji tulis umum atau yang kalian kenal dengan si Mama. Nah, di jalur uji tulis Gakin ini ada persyaratannya tersendiri. Jadi, biaya UKT yang... Jadi, kalau misalkan jalur uji tulis Gakin, mohon maaf kalau uji tulis Gakin itu untuk keluarga miskin. Jadi, ada beberapa kriteria yang harus kalian penuhi. Jadi, kalau misalkan kalian... Pokoknya ada syarat-syarat, kalian bisa cek sendiri di websitenya tadi. Dan di situ kalian akan dapat keringanan biaya. Jadi biaya UKT yang dibayarkan itu cuma 50% dari total biaya UKT yang seharusnya dibayarkan. Jadi kalau misalkan UKT kalian dipatoknya 6 juta, tapi karena kalian lolos untuk dapat jalur Gakinnya itu kalian cuma bayar 3 juta. Dan setahu aku ya, mungkin kalian bisa koreksi kalau misalkan ada kesalahan. Jadi tiap kelas atau prodi itu hanya ada 2 orang. Hanya ada 2 orang yang terpilih untuk lolos uji Gakin. Dan jalur yang kedua itu adalah jalur PMDP atau jalur rapot. Nah, banyak banget yang tanya, Kak, ada minimal nilainya nggak sih? Nah, nilai minimal yang aku tahu itu adalah 75 tiap bidang studinya. Terus ada nilai yang diinput adalah nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nilai rapot semester 1 sampai 5 waktu SMA ya. Terus ada jalur uji tulis umum. Nah, jalur uji tulis umum ini aku juga udah kasih nih contoh soalnya di video aku yang ini. Kalian bisa download karena itu gratis, meskipun nggak ada pembahasannya ya. Jadi kalian bisa belajar sendiri, terus cari jawaban sendiri. Karena aku pun juga waktu itu nggak dikasih pembahasannya, karena itu benar-benar soal yang aku kerjain waktu aku tes uji tulis, dan aku pengen ngasih ke kalian supaya kalian dapat gambarannya. Nah, jalur uji tulis umum ini kalian mengerjakan soal matematika, terus fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Dan MAPAL itu, mata pelajaran yang diujikan itu semuanya pilihan ganda, dan nggak ada nilai minusnya. Jadi kalau misalkan salah ya nilai kalian 0, bener dapat plus 1. Jadi nggak ada nilai minusnya gitu. Dan banyak banget yang nanya juga nih, Kak, aku dari IPS, bisa nggak? Bisa. Teman aku juga ada yang dari IPS, tapi dia juga bisa masuk kuliah sama aku di jurusan kebidanan. Jadi mungkin entah itu kalian dari jurusan IPA, IPS waktu SMA-nya, kalian juga bisa masuk Poltekkes asalkan kalian bisa ngerjain ujiannya gitu. Nah, setelah kalian lanjut, itu kalian akan melakukan yang namanya tes kesehatan. Nah, aku juga udah bahas biaya tes kesehatannya di video aku yang sebelumnya. Nah, untuk terapi wicara, nah semuanya itu tes kesehatannya itu sama, mulai dari tekanan darah, terus cek mata, kesehatan mata, terus cek darah juga, urin, terus ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan semuanya itu sama kecuali kamu yang terapi wicara. Dan khusus untuk jurusan terapi wicara, kamu itu ada tes vokal tersendiri gitu. Dan untuk maba yang daftar di saat pandemi, itu kayak gimana nanti sistematikanya. Dan aku udah pernah tanya ke adik tingkat aku yang benar-benar ada di adik tingkat bawah aku itu, untuk maba yang daftar di saat pandemi seperti ini, mereka nggak melakukan tes kesehatan kayak aku dulu di Balai Krida Husada, tapi mereka melakukan tes kesehatan mandiri di rumah sakit yang dekat dengan tempat tinggal mereka masing-masing.
Jadi setelah itu mereka melakukan tes kesehatan mandiri kan di rumah sakit, dan habis itu hasil dari tes kesehatannya itu dikirim ke kampus, yaitu di direktorat. Jadi nggak ada acara kerumunan kayak gitu tuh, nggak ada. Jadi mereka pure bayar sendiri tes kesehatannya di rumah sakit, terus nanti hasilnya baru dikirim ke Poltekkes kayak gitu. Nah, dan setelah tes kesehatan itu, kalau angkatan aku tahun 2019, itu ada pengukuran seragam dan juga alma mater. Dan buat kamu yang belum tahu, Poltekkes Surakarta, entah itu Poltekkes semuanya itu juga pakai seragam. Jadi seragamnya itu ditentukan oleh kampus. Jadi nggak pakai seragam bebas, kemeja bebas itu nggak. Tapi kalian pakai seragam yang udah ditentukan. Hari ini pakai seragam ini, terus pantofelnya kayak gini, terus hari ini pakai seragam ini, pantofelnya kayak gini. Dan pantofel untuk jurusan kebidanan itu ada pantofel hitam sama putih. Terus alma maternya juga ada 2, alma mater jurusan sama alma mater Poltekkes. Terus kalau misalkan kalian tanya seragamnya itu udah jadi atau belum sih? Jadi seragamnya itu kalian bisa nih milih pengen dijahitin dari koperasi atau mau jahit sendiri. Jadi kalau misalkan dijahit dari koperasi, aku udah kasih rincian biayanya di video aku yang ini, kalian bisa lihat. Terus kalau misalkan jahit sendiri, mungkin kalian ongkosnya beda-beda ya, setiap orang tergantung kalian dapat penjahit yang murah atau yang mahal gitu. Dan menurut aku dengan adanya seragam kayak gini lebih murah di budget OOTD ya. Jadi kalau misalkan di Poltekkes kan seragam udah ditentuin, jadi otomatis kan nggak harus setiap hari ganti. Kalau misalkan pakai kemeja itu kan pasti ada beberapa yang sering nanya, kok kemejanya sama sih kayak yang waktu hari Senin kayak gitu. Jadi menurut aku dengan adanya seragam yang ditentukan oleh kampus sendiri itu lebih menghemat budget outfit gitu. Dan terima kasih untuk kamu yang udah tanya. Mungkin video ini bisa memberikan klarifikasi, memberikan gambaran yang lebih jelas lagi. Dan mungkin kalau kamu ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah atau langsung DM di Instagram aku, @putuamanda_. Kalau misalkan banyak pertanyaan yang sama, aku akan bikin video seperti kayak ini supaya kalian pertanyaan kalian terjawab. Dan sorry banget untuk teman-teman yang seumpama DM aku tapi belum aku jawab, karena aku juga jarang banget main Instagram. Aku kalau misalkan ada waktu luang, aku akan lakukan untuk sharing sama kalian kayak gini. Dan aku harap video ini bisa bermanfaat untuk kamu, dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu, and I'll see you guys on the next video. Bye!